Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di malam hari ini, walhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, waktu yang longgar, kita diberi kekuatan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama duduk di majelis yang mulia ini, tafaqquh fiddin, dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat amal soleh kita pada kesempatan malam hari ini sebagai amal soleh yang kelak di akhirat kita bisa memanen ganjarannya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan, tertujukan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, azzani Allah wa iyyakum jami'an, di antara nikmat yang besar, bahkan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah dijadikannya kita itu insan yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Karena kelak di hari kiamat, Darun Naim, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki tiket untuk masuk ke dalamnya. Ya, sebagaimana kita mau masuk Gembira Luko itu ya ora waton bledang-bledeng kan gitu Pak nggih. Tidak hanya Pak langsung masuk, walaupun bilang aku ngene Mas, yo angel dimintai apa? Tiket kan gitu ya. Nah, kenapa ingin masuk ke situ? Ingin mendapatkan kesenangan di dalamnya. Bila di dunia begitu halnya, ya harus punya tiket sama ya. Surga itu juga harus bawa tiket. Ya, ingin kita itu masuk ke tempat wisata pakai tiket karcis. Ingin kita menyaksikan misalnya ya sebuah event dan seterusnya, ada tiketnya. Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala juga harus punya tiket. Apa tiketnya? Ma'asyiral mukminin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak lain adalah iman dan takwa. Iman dan apa? Takwa. Itulah tiket masuk surga. Ya, iman dalam artian iman yang dibuktikan dengan amal soleh. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang beriman lalu dia membuktikan keimanannya dengan amal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kabar gembira baginya, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannat, bahwasannya bagi mereka surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
manakala dia punya tiket masuk surga, Allah perkenankan dengan rahmatnya dia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita bersegera untuk membekali diri kita dengan tiket masuk surga. Karena semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkesempatan besar untuk mendapatkan tiket tersebut. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi kita sudah corone itu ya, apa namanya? Sudah mau dibagiin apa, Pak? Tiketnya mlebu surga sesuk ya, gawa mlebu surga kan gitu ya. Nah, tapi apa? Ilaman apa? Ada orang yang tidak mau. Ya, ibaratnya itu kalau di dunia saja ada orang itu menolak. Mohon maaf, kalau di dunia mungkin dia punya apa namanya? Kenikmatan atau rezeki lebih banyak. Ada orang nolak BST, bantuan sosial apa, Pak? Tunai itu koncone sing liyane ngelokne apa itu, Pak? Ya mohon maaf ya, ini kok ora pinter, alis apa? Alis apa, Pak? Bodohmu loh, dikai ora gelem misalnya kan kayak gitu. Apalagi ini dikasih tiket mau masuk surga dia tidak mau. Jadi kullu ummati yadkhulunal jannah, kata baginda Nabi, semua umatku bakal masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya. Maka para sahabat terheran-heran. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa itu orang yang tidak mau masuk surga? Wahai Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada aku Muhammad dia akan masuk surga. Orang yang durhaka kepadaku dialah yang tidak mau masuk surga. Maka di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya langit dan bumi. Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi tiket masuk surga iman dan takwa. Iman dibuktikan dengan amal soleh, ya, maka kita penuhi hidup kita itu dengan memperbanyak amal soleh. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Karena setiap muslim itu berpotensi besar untuk masuk ke dalam surga. Sehingga musuh kita yang paling nyata, siapa? Setan tidak ridho, tidak ingin, tidak mau kita itu masuk surga. Pengennya setan kita itu ikut dia kemana? Waduh, gajah mumpur. Mana, Pak? Neraka. Oleh karena itu setan berusaha keras agar supaya Bani Adam itu tidak masuk surga. Dia ajak untuk masuk, ikut dia masuk mana? Neraka. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati makhluk-makhluknya yang durhaka dan mengajak orang lain atau makhluk lain untuk durhaka sebagai setan. Tidak peduli dia itu dari golongan jin atau dari golongan manusia. Manakala dia itu durhaka kepada Allah, mengajak orang lain untuk berdurhaka kepada Allah, sejatinya dia adalah setan. Oleh karena itu di dalam surat An-Nas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Apa kata Allah? Minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dua macam. Setan nek basa Jawa setan dasirang. Maksudnya apa, Pak? Manusia dan setan yang tidak nampak. Dua-duanya tidak ingin Bani Adam secara umum masuk surga, sehingga dia ingin menyeret ke dalam neraka. Ikut dia masuk ke dalam apa? Neraka. Wal iyadu billah.
Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana tipu daya setan menyesatkan apa? Manusia. Ya, bagaimana setan itu menyesatkan manusia. Ya, pernahkah Bapak Ibu semuanya itu didatangi sales, Pak? Nate napa mboten, Pak? Didugeni sales. Nate mboten, Bu? Didugeni sales, Bu? Pernah enggak didatangi sales? Ya, sales itu ngelembuke pinter. Ngelembuke apa, Pak? Pinter. Tujuannya satu, biar ikut dia. Beli apa, Pak? Produknya. Kan seperti itu. Sama. Setan itu terkadang manis, terkadang itu manis ucapannya, tapi sejatinya itu mengajak kita masuk mana, Pak? Neraka. Jadi harus kita ketahui apa sih tipu dayanya. Sebelum itu, ma'asyiral mukminin, a'azzanallahu iyyakum, kita kenalan dulu dengan apa, Pak? Setan dan sifat-sifatnya, ya kan? Karena setiap makhluk itu pasti punya apa, Pak? Sifat. Sifat itu menempel pada diri dia. Lah sifat setan itu apa? Ya, jadi kok setan, kok sifatnya piye? Ora jawab kan gitu. Maka kita lihat di mana, Pak? Apa yang Allah kabarkan, apa yang Rasulullah kabarkan tentang sifat-sifat setan. Yang pertama, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, setan itu sifatnya adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Jadi setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya, di dalam Al-Qur'an bahkan ya ada yang meneliti, di dalam Al-Qur'an ada 7 ayat. 7 ayat yang di situ Allah menyatakan setan itu adalah musuh yang nyata, ya kan? Di dalam surat Al-Baqarah, juga di dalam surat Al-Baqarah lagi, ayat yang pertama ayat 168, yang kedua ayat 208, yang ketiga surat Al-An'am ayat 142, juga surat Al-A'raf ayat yang ke-22, juga surat Yusuf ayat yang kelima, surat Yasin ayat yang ke-60, dan surat Az-Zuhruf ayat yang ke-62. Di situ Allah menerangkan bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, ya kan? Di antaranya di dalam surat Az-Zuhruf ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, la yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, la yasuddannakumus syaitan, jangan sekali-kali kalian dipalingkan oleh setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Apa makna musuh yang nyata? Apa makna musuh yang nyata? Musuh yang nyata itu musuh yang wadih, yang jelas. Jadi dilihat itu sudah kelihatan ini apa, Pak? Musuh. Karena kalau kita ya di kehidupan sehari-hari kita, terkadang orang yang jahat, orang yang baik itu sulit dia apa, Pak? Dibedakan. Terkadang mohon maaf ya kan, tampilannya bagus, tampilannya sopan, tampilannya itu adalah ya orang yang saleh, ternyata apa, Pak? Nilepnya apa, Pak? Duit misalnya kan, ngaten kan? Banyak. Ya. Terkadang orang itu ma'asyiral mukminin azanillahu ya, orangnya biasa, ya kan? Akan tetapi dia itu orang yang baik juga ada, tidak bisa dibedakan, ya kan? Tetapi setan aduwwum mubin, musuh yang apa, Pak? Nyata. Makna yang kedua, musuh yang nyata itu apa? Musuh yang tidak mungkin jadi kawan. Itu namanya musuh yang apa, Pak? Nyata. Musuh yang tidak mungkin jadi apa? Kawan. Musuh yang tidak mungkin jadi teman. Kalau di dunia ini sesama kita manusia, terkadang apa itu? Musuh bisa menjadi apa, Pak? Teman. Teman bisa menjadi apa, Pak? Lawan. Sehingga ada ungkapan musuh dalam apa, Pak? Selimut, kemulan kan, kemulan bareng. Aduh ning jero kan gitu. Musuh dalam apa, Pak? Selimut. Ya, di dunia ini yang tadinya oposisi bisa menjadi koalisi. Yang tadinya koalisi jadi apa, Pak? Oposisi. Tidak ada yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang apa? Abadi. Tapi kalau setan ini aduwwum mubin, musuh yang apa, Pak? Nyata, musuh yang tidak mungkin jadi teman. Oleh karena itu Allah perintahkan kita, kalau kita mengetahui setan itu adalah musuh yang nyata, jangan sekali-kali dijadikan apa? Teman. Jadikan dia apa? Musuh.
ya kan? Di dalam surat Fatir, ya, ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyaitana lakum adu, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh. Fattakhiduhu aduwwa, maka jangan sekali-kali jadikan kawan, jadikan dia musuh. Kenapa ma'asyiral mukminin? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu mengajak bala tentaranya, mengajak para pengikutnya liyakunu min ashabis sa'ir, agar supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Tidak mungkin jadi apa? Teman. Itu sifat yang pertama. Sifat setan yang kedua itu apa? Setan itu seringnya ngaku jadi teman. Ngaku jadi apa? Teman, aku koncomu, aku bolong, ya, ternyata ngajak kemana Pak? Kepada kemaksiatan, ya kan, seperti itu. Oleh karena itu ketika iblis laknatullah alaihi, ya, iblis setan yang paling pertama itu, ya, apa itu? Ketika dia itu nek basa Jawa ngelembuk, membujuk Nabi Adam alaihi salam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau berfirman kepada Nabi Adam agar supaya tinggal di surga. Wa idqulna wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tum, makan dan minumlah di dalam surga apa yang kalian senangi. Wala taqrabu hadhihi syajarah, akan tetapi jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, kalau ngeyel kalian berdua, ya, kalian berdua tergolong orang-orang yang zalim. Dibujuk oleh apa? Iblis laknatullah alaihi, ya kan? Apa? Hei Adam, kamu tahu nggak kenapa kamu itu tidak boleh mendekati pohon itu? Karena buahnya bila engkau makan antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kalau engkau makan pohonnya, engkau akan menjadi orang yang engkau akan menjadi malaikat atau engkau akan hidup kekal abadi. Itulah mengapa kamu tidak boleh mendekati pohon itu. Tidak cukup di situ, apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-21. Wa qasamahuma, setan bersumpah, ya, iblis bersumpah kepada keduanya, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini terhadap kalian berdua laminan nasihin, benar-benar teman yang memberikan apa? Nasihat. Tak premak kita kandhani. Ya kan? Kowe mantep-mantep ngono kan. Tiba napa? Juntrungke kan ngaten. Nah, itu sifat setan. Ngaku jadi apa, Pak? Jadi teman, jadi sahabat, ya. Jadi kalau kita itu ketemu orang asing ngaku jadi apa, Pak? Teman, wae cocok. Nah, kan seperti itu. Ya, hati-hati. Yang ketiga, sifat setan itu apa? Pembohong. Apa, Pak? Pembohong. Setan itu sifatnya pembohong, ya kan? Oleh karena itu ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Baitul Mal. Jadi apa, Pak? Satpam. Satpam apa? Baitul Mal. Didatangi orang asing. Orang asingnya mencuri atau hendak mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah, diancam untuk dilaporkan kepada baginda Nabi. Tetapi orang tersebut berudzur A B C D E F G, saya orang yang membutuhkan makanan dan seterusnya, sehingga dilepaskan oleh Abu Hurairah dengan syarat apa? Jangan kembali lagi, jangan kamu mencuri. Ya kan, kembalikan, kamu jangan mencuri. Dia, ya, bersumpah tidak akan mengulangi lagi. Besok apa, Pak?
Datang lagi malam hari, ditangkap lagi sama Abu Hurairah, mau dilaporkan Rasulullah. Orang tadi memberikan udzur sana sini dan seterusnya, berjanji tidak bakal mengulangi lagi. Dilepas oleh Abu Hurairah. Malam ketiga Bapak, balik lagi dia. Akhirnya Abu Hurairah sudah pegel, sudah kemeropok. Sehingga apa Abu Hurairah? Tidak bisa, pokoknya sekarang kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Abu Hurairah, maukah kamu aku ajari sesuatu bila engkau baca, setan tidak akan mendekatimu. Setan tidak akan mendekatimu. Lalu apa itu ayat kursi? Pagi harinya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau lapor, itu Rasulullah sudah bertanya, ma balu sahibuka. Bagaimana urusanmu dengan temanmu 3 malam ini? Rasulullah sudah sudah tahu, sudah tahu kejadiannya, karena Rasulullah adalah seorang nabi, akhirnya diceritakan Abu Hurairah dari malam pertama, kedua dan ketiga. Lalu Rasulullah berkata, apa itu shadaqaka wa huwa kadzub? Yang dia katakan itu benar, yaitu ayat kursi kalau dibaca setan tidak akan mendekat. Wa huwa kadzub, tapi dia itu seorang pembohong. Dia itu seorang pembohong. Contohnya apa? Tadi ketika berbohong kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam, juga berbohong kepada Abu Hurairah, tidak akan mengulangi. Kayak kita saja Pak ditangkap polisi, Pak mboten Pak, saya itu kula niku supen wae mboten betul helm kesesoe Pak. Pripun nggih niki lho ajeng jemput putra kula. Gitu. ABC alasan sampai Z sampai mungkin amin, bimin dan seterusnya. Ya ampun, ya wis Mas, tak culke ning sesuk aja baleni besok urai leman meh. Kan gitu ya. Itulah kita, manusia seperti itu. Sama di sini. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan dia itu seorang pembohong. Maka kalau ada manusia itu kok seringnya bohong, ojo-ojo iki seneng ngarepku apa? Kan seperti itu. Ma'asyiral mukminin azani Allahu iyyakum jami'an. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tahu enggak kamu siapa yang engkau jumpai 3 malam ini?" Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fa innahu syaitan, dzaka syaitan, dia itu setan. Berarti di sini sifat setan yang ketiga adalah apa Pak? Pembohong. Satu tadi apa Pak? Apa tadi? Musuh yang nyata. Kedua apa Pak? Ngaku sebagai teman, ngaku orang baik, Yang ketiga apa Pak? Pembohong, Sifat yang keempat, ma'asyiral mukminin apa? Setan itu menghiasi kebatilan seakan-akan kebaikan dan kebenaran. Jadi setan itu sifatnya itu menghiasi kebatilan seakan-akan itu adalah kebaikan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Qala, dia iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, dikarenakan engkau telah menyesatkanku, la uzayyinanna lahum fil ard, sungguh aku akan hias-hiasi mereka, kejahatan akan aku hias-hiasi, terasa indah bagi mereka di muka bumi, wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi apa itu? Menghiasi kebatilan seakan-akan itu perkara yang biasa, perkara yang baik, perkara yang apa Pak? Yang benar. Itulah kerjaannya apa Pak? Setan. Misalnya mohon maaf, zaman kita ini sudah menjadi perkara yang apa Pak? Hampir-hampir dianggap biasa. Mohon maaf ini misalnya putrinya digondol garangan, dia apa Pak? Malah alhamdulillah anakku apa? Pak lupi. Padahal anaknya digondol apa itu Pak? Garangan, kan gitu. Hampir menjadi apa? Perkara yang biasa. Pacaran di mana dan seterusnya. Ora apa-apa Pak Ustaz, ndek men aku ya wah, itu susah. Berarti kan setan sudah apa itu Pak? Berhasil kan seperti itu. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an.
Perkara-perkara maksiat sudah dianggap perkara yang apa Pak? Biasa. Perkara-perkara ketaatan itu malah apa? Ya, dijauhi oleh manusia. Inilah oleh karena itu salah satu doa yang dimunajatkan oleh banyak para dai, para khatib, para penceramah, dan ini adalah ilmu yang bermanfaat, amal jariah dari siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Doa yang sering kita dengar ya para dai, penceramah hari Jumat, apa itu? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ya Allah, arina, tunjukkan kepada kami al-haqqa haqqan. Ya, kebenaran tetap tampak sebagai apa? Kebenaran. Ya, warzuqna tiba'ah, dan berikan rezeki kepada kami, kekuatan kepada kami agar supaya kami bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil itu tetap apa? Batil. Karena kebatilan bisa dihiasi setan menjadi apa Pak? Seakan-akan itu kebenaran. Ya, seakan-akan itu apa? Sesuatu yang biasa. Tunjukkan kepada kami yang Allah yang batil itu tetap apa? Batil, dan berilah kami rezeki kekuatan untuk bisa menjauhinya. Masya Allah, ya kan, kalau pas doa itu kita amini Pak, amini sing tenanan, ya kan, kita resapi doa itu, karena memang kita hidup di zaman yang seperti ini, ya, keterasingan agama Islam, ya kan. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, besok di hari kiamat atau kelak di akhirat, ya, menurut keterangan itu ada 4 golongan orang yang akan dimintai pertanggungjawaban menghilangkan Islam. Ngilangin duit wis bingung Pak ya, ngilangin duit itu bingung, kecuali orang yang apa Pak? Orang bingung sing masa bodoh kuwi ora wedi karo apa Pak? Akhirat, ya beda lagi ya. Kita menghilangkan uang ya itu sudah kita bingung, apalagi yang kita hilangkan ini Islam. Siapa 4 golongan orang itu? Pertama, man la yata'allam al-Islam, orang yang tidak mau belajar apa Pak? Islam. Islam itu kalau tidak dipelajari pasti ya lama-lama Bapak hilang. Ya contohnya adik-adik kita ini basa Jawa apa iso sing kromo? Enggak bisa. Kenapa Pak? Lah, karena tidak apa Pak? Enggak belajar. Berarti apa? Kalau enggak dipelajari lama-lama ilmu tersebut apa Pak? Hilang. Bahasa Sanskerta wis dhewe enggak bisa semua. Ora ado-ado Sanskerta. Orang mantu itu loh Pak, ya. Orang mantu itu yang diomongkan apa Pak? Ya, apa namanya itu Pak? Apa itu? Orang mantu itu kan ada apa namanya? Yang satunya apa Pak? Kan ada yang dari besannya, ada yang apa namanya itu? Pasrah manten. Kadang-kadang kita nggak bingung ngomong apa gini. Kadang-kadang itu loh ya, ada yang paham-paham dikit tapi ya detailnya iki mau apa gitu kan. Nah gitu. Kenapa? Karena kita tidak belajar. Ya basa Jawa ilang, wong Jawa ilang apa Pak? Jawa ini. Kenapa wong tidak dipelajari? Sama Islam juga sama. Maka besok orang yang tidak mau belajar Islam itu dimintai pertanggungjawaban apa dakwaannya. Ya, dakwaannya itu adalah menghilangkan apa? Islam. Ya kan? Yang kedua siapa? Man la ya'mal bil Islam. Orang yang dia belajar tapi tidak mau mengamalkan apa Pak? Islam. Karena ilmu itu kalau kendati pun dia belajar, tapi kalau tidak diamalkan yo hilang. Akan apa Pak? Hilang. Seperti ilmu-ilmu kita ketika kita pelajari di bangku SMA misalnya. Ya enggak usah jauh-jauh misalnya. Coba saya tanya Pak, ya, rumus trapesium apa Pak? Aku lali, ya kan? Ya, rumus trapesium masih kelingan ya, alhamdulillah, itu zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Atau mungkin yang kelingan guru-guru niku kan ngaten nggih. Ya, sin kos tangan sin 30 berapa Pak? Selali, ya kan? Tapi yang setiap hari kita amalkan masih ingat. Pitu pinten Pak? Berapa 7 kali 7? 49. 5 kali 5 berapa Pak? 25. Kita masih bisa. Kenapa? Ilmu yang kita hafalkan dulu di SD masih kita apa Pak? Kita amalkan. Jadi tidak hilang. Sama dengan Islam. Sekalipun dia tahu, dia belajar Islam, tapi kalau tidak mengamalkannya sama. Dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban apa Pak? Menghilangkan Islam. Ya kan? Yang ketiga siapa? Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya,
yaitu man la yad'u ilal Islam, orang yang tidak mengajak orang lain kepada Islam. Karena Islam itu kendati pun ia pelajari dan dia amalkan, manakala tidak diajarkan kepada orang lain, ketika dia meninggal dunia, Islam juga akan hilang. Oleh karena itu Allah mengatakan, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku, ya kan? Yaitu Islam, ala basiratin, berdasarkan ilmu ana, diriku, wa manittaba'ani, dan orang yang mau mengikutiku. Jadi kan Islam itu didakwakan, sehingga orang yang dia tidak mendakwahkan Islam akan dimintai pertanggungjawaban. Wah, berarti aku kudu dadi ustaz. Enggak, ya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apa yang kita pahami kita sampaikan. Kepada siapa? Utamanya kepada keluarga kita masing-masing. Karena ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Orang yang dia tidak mau tahu, orang gubris wong liya gitu ya, penting aku ngamal ke Islam, sama besok dimintai pertanggung jawaban. Apa dakwahnya besar, menghilangkan Islam. Oleh karena itu kita lihat Kanjeng Nabi itu ya pilih donyane rekoso, yang penting masih bisa berdakwah. Tidak diterima di Mekah, pindah ke Thaif. Ning Thaif dibalangi watu, ya kan? Ya, naik ke gunung, berdakwah kepada kaum Quraisy. Dikumpulkan semua orang-orang Quraisy dari keluarga baginda Nabi, didakwai agar supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid uluhiyah. Kemudian orang pertama kali membantah beliau atau yang menyela perkataan beliau adalah Abu Lahab. Ya, taban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Ya, celaka engkau wahai Muhammad, apakah ya engkau kumpulkan kami semua hanya untuk itu, kan gitu kan? Langsung turun surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Kan seperti itu, ma'asyiral mukminin. Dan yang terakhir, siapa golongan yang keempat didakwa menghilangkan Islam? Ini yang paling parah. Man yasuddu anil Islam, orang yang menghalangi orang lain ya di dalam keislamannya. Maksudnya bagaimana? Menghalangi tiga hal tadi. Menghalangi orang belajar Islam, menghalangi orang mengamalkan Islam, dan menghalangi orang mendakwahkan Islam. Itulah yang paling yang paling dakwaannya paling berat. Ya, siapa ini? Ya Abu Lahab dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya. Sehingga sifat setan itu yang keempatnya tadi menghiasi kebatilan seakan-akan kebenaran. Dan yang kelima, setan itu tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Apa pantang menyerahnya? Dia ingin menyesatkan semua manusia, ya kan? Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Dari yang pertama Kanjeng Nabi Adam sampai yang terakhir kita tidak tahu namanya siapa. Mbah Pak Ijo, Pak Imin atau siapa. Semuanya mau disesatkan oleh setan. Oleh karena itu ma'asyiral mukminin, kita harus mengetahui tipu daya setan di dalam menyesatkan Bani Adam itu bagaimana agar supaya kita bisa menghindarinya. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid itu menjelaskan step atau langkah setan di dalam menyesatkan manusia, ya kan? Bagaimana cara setan itu menyesatkan manusia? Ada 6 langkah. Berapa? 6 langkah yang ditempuh setan. Bila nomor 6 terakhir kok gagal, pakai cara yang pamungkas nomor 7. Jadi ada 6 langkah, gagal 6-6-nya, masuk yang nomor berapa? 7. Dan ini terakhir itu, ya kan? Seperti itu. Yang pertama apa? Ma'asyiral mukminin, pasti setan itu akan mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan. Setan akan mengajak kepada apa? Kekufuran dan kesyirikan. Asyarrul awal syarrul kufri wa syirki wa mu'adatullah wa mu'adatillahi wa rasulihi. Yang pertama
adalah mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, memusuhi Allah dan Rasulnya. Fa idza dhafira bidzalika min ibni Adam baruda aninuhu wastaraha min ta'abihi ma'ah. Kalau setan berhasil mengajak manusia kepada kekufuran, kesyirikan, maka bujukan setan akan berhenti. Ya kan? Setan akan istirahat dari menggoda anak Adam. Kenapa? Karena memang itu tujuan apa, Pak? Utama, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada apa, Pak? Kesyirikan. Mengapa? Karena kalau orang itu kufur, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari imannya, dia murtad dari Islam, kemana tempat kembalinya, Pak? Ke neraka. Ya kan? Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Hasyr, kamatsali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, seperti setan manakala dia mengajak manusia, ukfur, wahai manusia, ayo kufurlah kepada Allah. Falamma kafar, tatkala benar si manusia itu kufur, dia mengikuti setan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, setan berkata kepadanya, inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Bisakah manusia itu berkata besok di hari kiamat di hadapan Allah, ya Allah, saya hanya kurban, saya hanya ikut si setan, saya hanya rubuk-rubuk gedang, ya kan? Ya, teman-teman saya minta kepada selain Allah, saya juga ikutan. Teman-teman saya ya memohon kepada apa? Misalnya kepada wali atau memohon kepada batu, memohon kepada pohon, saya hanya apa? Ikut-ikutan, ya kan? Bisa nggak seperti itu, Pak? Bisa nggak, Pak? Oh, kamu hanya kurban ya? Ya sudah, yang tak hukum setan saja. Bisa nggak? Tidak bisa. Lanjutan ayat apa? Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya menimpa keduanya. Annahuma finnar, keduanya dimasukkan ke dalam apa? Api neraka. Khalidaini fiha, dua-duanya kekal abadi di mana? Di neraka. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Dan kita lihat ma'asyiral mukminin, betapa di zaman kita kesyirikan sekarang sudah, Bapak, ya, corone bosa duri-duri kan begitu, ya. Nah, maka inilah tujuan dari setan, mengajak kepada Bapak kekufuran, kepada Bapak kesyirikan. Mengapa? Karena orang itu kalau sudah berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawah itu, selain itu, ya kan? Jangankan kita, sekali Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, maka amalanmu akan gugur semuanya, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mengajak kepada apa, Pak? Kekufuran, ya kan? Oleh karena itu ketika ada sahabat yang baru saja masuk Islam melewati orang-orang musyrik, orang musyrik mereka biasa apa itu, Pak? Gantung senjatanya di pohon, namanya pohon Dzatu Anwat, ya, pohon yang di situ digantung senjata. Ben apa, Pak? Ben senjatanya ampuh, biar senjatanya apa, Pak? Ampuh, digantung di situ. Melihat itu, ya kan, dibujuk oleh setan. Timbul pikiran apa? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, mbok kita dibikinin pohon kayak gitu, biar kita juga bisa apa? Gantung senjata kita, ben senjata kita juga apa? Ampuh. Gini nggo perangi apa, menangan kan gitu. Umpama nggo nombak apa gitu langsung apa bisa kena malah titis dan seterusnya. Seperti mereka juga punya. Apa kata Rasul? Allahu Akbar, ya kan? Langsung Rasul Allahu Akbar. Takuluna kama takulu banu kama yakulu banu Israil li Musa. Yang kalian katakan persis sama yang diomongkan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan selain Allah. Buatkan untuk kami apa? Tuhan selain Allah. Sebagaimana mereka itu punya Tuhan banyak. Nah, seperti itu.
Nah, itulah tujuan dari apa? Setan. Yaitu apa? Ma'asyiral mukminin, ya, mengajak kepada kekufuran. Dan ini step yang pertama, langkah yang apa? Yang pertama, ya kan? Diajak kepada kekufuran. Umpama nih orangnya itu apa? Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, jabakoh imane, kuat akidahe, dikon murtad ora gelem, ya kan, ndak mau diajak kesyirikan, dia apa? Kokoh dengan akidahnya. Maka setan masuk kepada langkah yang kedua. Apa itu, Pak? Yad'uhu ila bid'atin, mengajak dia kepada bapak kebid'ahan, ya, perkara baru di dalam apa, Pak? Agama, ya kan? Apa itu? Ya, yang kedua, al-martabatu tsaniyah minasyarr wa hiya al-bid'ah. Yang kedua langkah yang ditempuh oleh setan, mengajak kepada kebid'ahan. Wa hiya ahabbu ilaihi minal fusuki wal ma'asi. Dan kebid'ahan itu lebih setan cintai daripada kemaksiatan dan kefasikan. Mengapa ma'asyiral mukminin? Karena yang mengerjakannya merasa mengerjakan apa, Pak? Kebaikan, mengerjakan ibadah, ya kan? Ya, Islam sudah sempurna, dia modifikasi, ya kan? Sesuatu itu kalau sudah sempurna, termasuk Islam agama kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya kan, sudah sempurna. Sesuatu kalau sudah sempurna, manakala ditambahi, manakala dikurangi, pasti akan menjadi buruk, pasti akan menjadi apa, Pak? Cacat, pasti menjadi apa, Pak? Jelek, ya kan? Sesuatu yang sudah sempurna ditambahi atau dikurangi menjadi jelek. Wa fi anfusikum afala tubsirun, lihatlah diri kalian, tidakkah engkau mengetahuinya? Diri kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah sempurna. Ya, jari kita itu sempurna berapa, Pak? 5. Manakala ada besok, hadirilah operasi gratis. Apa itu, Pak? Operasi apa, Pak? Transplantasi jari. Yang 5 jarinya akan ditambahi 2 lagi di sini. Ini kan masih longgar nih, Pak. Ya, ditambah ini. Kira-kira ada yang hadir enggak? Ora enek sing teko moh, padahal ditambahi apa, Pak? Jari. Sama Pak dokter dia apa, Pak? Ditambahi jari, geneknya kelak apa, Pak? Itu tambah apa, Pak? Tambah kuat. Mau enggak? Hadirilah operasi gratis transplantasi apa, Pak? Telinga ditaruh di bathuk 1 biar mendengarnya lebih apa, Pak? Tajam, jelas. Mau enggak datang, Pak? Enggak ada. Lebih-lebih dikurangi ma'asyiral mukminin, ya kan, apa? Bagi yang mau jarinya itu bosen 5 pengen 3 saja, silakan hadir. Enggak ada, karena sempurna. Jadi, wah, kok gur 5 ya, HP 6, enggak ada. Ya kan? Mripate gur 2 tok tambah siji ning kene. Enggak ada yang mau. Karena sudah sempurna. Ya, sekalipun orang yang menjalaninya memandangnya sebagai apa, Pak? Kebaikan. Sesuatu kalau sudah sempurna, itu ditambahi dikurangi pasti menjadi jelek, pasti menjadi rusak, pasti menjadi cacat. Sekalipun orang yang mengerjakannya itu menganggap itu apa, Pak? Yang paling baik. Contohnya apa, Pak? Pit motor, pit lanang, buahnya kan gagah itu ya besar. Diganti apa, Pak? Ban apa? Nah, ban cilik itu ya. Oh, dia nganggapnya itu apa, Pak? Wah, jos banget. Tapi bapak Pak Dene, ya kan? Saya sing nukokne. Siapa itu? Wah, lebih apik, Mbok. Protoli kan gitu ya. Padahal dia nganggap itu perkara yang apa, Pak? Baik. Kenapa? Karena sudah sempurna. Kok dia rubah? Dan itulah setan. Ya kan, mengajak kepada kebid'ahan, perkara baru di dalam agama, sehingga diingatkan oleh baginda Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara baru di dalam agama. Yang ketiga, ma'asyiral mukminin, wah, ternyata dia itu apa? Kokoh memegang agamanya, diajak kepada kesyirikan, dia tidak mau, kuatnya iman yang dia miliki. Kemudian diajak kepada kebid'ahan, ternyata dia mengetahui mana yang ada dalilnya, mana yang tidak ada dalilnya, dia tidak berani menjalankannya, kuat sekali, ya kan? Maka yang ketiga apa, Pak? Yad'uhu ilal kabair. Dia ajak orang tersebut kepada dosa besar. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam-macam dari dosa besar tersebut. Ya kan, diajak kepada dosa besar, ya kan? Kira-kira sahabat itu bertauhid apa tidak, Pak?
Sahabat bertauhid apa tidak, Pak? Bertauhid. Kira-kira sahabat itu berani nggak mengerjakan kebid'ahan? Nggak berani. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun, nggak berani. Tapi saya tanya, Pak, ada nggak sahabat itu yang melakukan dosa besar? Ada nggak, Pak? Ada. Ada nggak sahabat yang minum khamr? Ada nggak, Pak? Ada. Ada nggak sahabat itu yang berzina? Ada, sehingga dirajam, ya kan? Melakukan dosa-dosa besar. Ini menunjukkan berarti setan itu tidak tinggal diam manakala gagal mengajak kepada kesyirikan, gagal mengajak kepada kebid'ahan. Yang ketiga, apa, Pak? Diajak kepada dosa berat. Bila itu para sahabat ada yang bisa dibujuk oleh setan, bagaimana dengan kita? Sehingga kita tidak boleh merasa aman dari tidak melakukan dosa besar. Waliyadzubillah, itu termasuk bagian tipu daya Bapak setan. Ya, jangan menganggap diri kita suci, ma'asyiral mukminin, dari dosa besar. Setan itu innasyaitan yajri majrad dam. Setan itu berjalan di aliran darah manusia. Barangkali di khalayak ramai kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita bersendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan dosa besar tersebut, ma'asyiral mukminin. Fa huwa harisun 'ala dzalik, sehingga setan sangat-sangat bersemangat untuk mengajak seseorang bermaksiat kepada Allah, dosa yang besar. Seumpama setan gagal menjalankannya, dia orang yang apa, ma'asyiral mukminin? Multazim, dia pegang agamanya, dia takut berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya tipu daya setan apa? Yad'uhu ila shaghair, kata Ibnu Qayyim. Diajak kepada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa apa, Pak? Kecil. Bahkan ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, kaitannya dengan dosa kecil ini sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, hati-hati kalian dengan dosa-dosa kecil. Fa innama mithlu muhaqqaratidz dzunub kamathali qaumin nazalu batna wadin. Karena dosa kecil itu diibaratkan, ma'asyiral mukminin, adalah orang atau sekelompok orang, dia berhenti di sebuah lembah. Lalu yang satu bawa beberapa kayu bakar, yang satu bawa beberapa kayu bakar, yang satu bawa beberapa kayu bakar, dikumpulkan jadi api yang besar, bahkan membuat mereka panas, bahkan hampir-hampir membakar apa? Mereka. Kalau cuman satu, cuman dua disumet, ya kan mungkin kurang hangat. Kurang apa, Pak? Hangat. Semuanya dikumpulkan menjadi sangat besar, ya, seperti mbah-mbah kita zaman dulu itu, Pak, ya. Ya, apa itu, setiap ke sawah, ke kebun, ya, teng sabin, teng alas, ya kan, ke Tegal gitu kan, itu apa, pulang bawa apa, Pak, gendong apa, Pak, kayu, ya kan, banyak apa dikit, ya sedikit, ya. Yang setengahnya untuk cetek geni dan seterusnya, setengahnya ditumpuk bertahun-tahun, jadi setumpuk ngantek iso nggo mantu. Bener apa salah, Pak? Bener apa salah? Ya, padahal dia kelumpulkan sedikit demi sedikit. Sehingga hati-hati dengan dosa besar. Sampai-sampai dosa kecil. Ibnu Qayyim sampai-sampai mengatakan, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, fayakunu sahibul kabiratil khaif minha ahsan halan minhu. Ya, bahkan sampai-sampai beliau mengatakan, ya, bisa jadi orang yang melakukan dosa besar namun dia takut dengan dosa besar tersebut lebih baik kondisinya daripada orang yang melakukan dosa kecil, sering dia kerjakan dan dia tidak merasa ada beban, ya kan? Syekh Utsaimin mengatakan yang maknanya, ala taro ilal jibal fa innaha tatarakabu minar ramal. Tidakkah engkau melihat gunung yang besar itu? Sesungguhnya gunung yang besar itu tersusun dari batu-batu kerikil yang sangat kecil. Nah, itu dosa Bapak kecil. Ya, siapa di antara kita yang bisa terhindar dari apa, Pak? Dosa kecil. Lesan ini, ya, senang sekali kita itu menggibahi Bapak orang lain. Senang sekali lesan kita itu untuk menjelek-jelekkan apa, Pak?
orang lain, ya nyeplos sana sini dan seterusnya. Dosa-dosa kecil dianggap apa sesuatu yang ringan lah, dosa cilik lah, dosa cilik kok aku poso Arafah ya merotol waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Itu tipu daya setan. Selanjutnya ma'asyiral mukminin, wah kok dosa cilik yo angel diglembuk, ya dibujuk kepada dosa kecil susah. Maka apakah setan berhenti? Tidak. Yang kelima, apa itu? Setan akan mengajak dia untuk menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mubah. Bayangkan itu ya. Dijak dosa gede angel, dosa cilik angel. Apa Pak? Setan akan menghembuskan kepada dia, sibukkan dirimu dengan perkara yang mubah. Perkara mubah itu perkara yang kalau dikerjakan tidak ada dosa. Tetapi setan ingin menjadikan hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang mubah, sehingga apa? Sedikit atau bahkan tidak ada amal ketaatan yang dia kerjakan. Ya, kalau amal ketaatannya sedikit, padahal dosa, siapa yang nggak punya dosa? Harapannya, tujuan setan apa Pak? Nanti ketika ditimbang dia akan masuk golongan yang kedua. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan, lebih enteng daripada timbangan dosa, ya kan? Maka tempat balik kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, sehingga jangankan perkara apa Pak yang kaitannya dengan akhirat. Perkara yang dunia, bila itu mubah, terlalu banyak dikerjakan, pasti akan dihuneni, pasti akan apa Pak? Dikomplain. Contohnya misalnya, ma'asyiral mukminin, mancing itu dosa ora toh? Mancing itu dosa enggak Pak? Nek kecuali mancing keributan Pak ya. Maksudnya mancing ikan itu. Itu perkara yang apa Pak? Mubah, tapi jenengan bayang nek telung dina gur mancing terus mulih merengut mboten bojone jenengan. Nggih, sedina wis merengut Pak Ustaz. Kan gitu ya? Padahal itu perkara yang Pak mubah. Sama kita punya anak, ya kan? Misalnya gur ngeliat terus apa Pak? Bulan terus. Mesti akan kita apa Pak? Uneni lele piteke duwe. Piteke ngerti wah ya kowe gur ngeliat, padahal main-main dolan itu kan perkara yang apa Pak? Mubah. Lah itulah tujuan setan. Supaya hidup kita itu tidak dipenuhi dengan apa Pak? Ibadah. Ya kan? Kalau tidak dipenuhi dengan ibadah, harapannya ganjarannya, pahalanya sedikit. Padahal dosa, siapa di antara kita tidak punya Bapak? Dosa. Itulah tujuan setan. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Seumpamanya diajak kepada yang mubah aja susah, dia ya melakukan hal yang mubah, tapi tidak dia penuhi hidupnya dengan hal-hal yang mubah. Dia penuhi hidupnya dengan apa? Ibadah. Mubah 1-2 kali saja, tidak sering-sering dia kerjakan. Ya kan? Dia imbangi dengan ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setan menyerah? Tidak. Yang keenam, apa langkahnya? Yaitu ma'asyiral tarkul fadail. Setan hembuskan kepada dia agar supaya dia tinggalkan hal-hal yang utama. Dia kerjakan hanya hal-hal yang kurang utama. Ya, contohnya misalnya hayya 'alas shalah, laki adzan kok santai wae yang uji adzan. Ya, hayya 'alas shalah, iji apa Pak? Iji adzan. Kan gitu ya. Ya, adzan Jumat, engko khotbah cek suwi, khotbah cek. Kayak Pak Ustaz kae to, alah kayak gini khotbah suwi kayak 30 menit kayak khotbah. Hah? Komat baru datang. Kan seperti itu. Itu semua bisikan apa Pak? Setan. Masuk masjid, kira-kira waktu masih cukup ya. Enggak usah tahiyatul masjid. Ngopo tahiyatul masjid ngrekasane awak. Ya kan? Lang kamu itu nunggu sholat itu sudah dihitung apa sholat itu bisikan dari siapa Pak? Setan. Dadak pengajian bareng. Pengajian ini cukup nang YouTube bae apa dadak nang Anur ya lewat YouTube wis akeh saiki. Tipu daya apa Pak? Setan. Apa Pak? Meninggalkan hal yang utama. Ya agar supaya hal utama ini ditinggalkan sehingga dia alihkan, dia palingkan menuju hal yang kurang utama ya. Mau infak 100.000, mau nyemplungin 100.000 masane ora gampang golek di satu. Kowe iki 5.000 nek kowe ikhlas, kamu tuh 5.000 aja. Kalau ikhlas ngalahin yang 5 juta yang tidak apa Pak? Ikhlas. 5.000 bae. Akhirnya sing nyemplung 2.000. Padahal niatnya berapa Pak? 100.000. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan idza aradta al khaira, ya, kalau kamu menginginkan melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda.
Karena kalau ditunda-tunda takutnya datang apa Pak? Setan, jadi iman. Ya kan? Jadi apa Pak? Iman sehingga tidak jadi apa Pak? Mengerjakan ya kebaikan tersebut. Ya kan? Apabila sampai yang keenam aja susah ini ganggu apa Pak? Orang tersebut. Ada nggak orang yang nomor 1 sampai 6 ini tidak bisa Pak? Diajak kepada kekufuran, kesyirikan tidak bisa. Kepada kebid'ahan wangel tenan. Dosa besar ora mempan. Dosa kecil wegah tenan, ya kan? Menghabiskan hidupnya untuk perkara yang mubah dia tidak mau. Kemudian ya meninggalkan hal-hal yang utama dia tidak mau, ya kan? Ada enggak orang yang gagal dibujuk setan ini 6? Ada Pak. Siapa? Kanjeng Nabi. Apa mempan Kanjeng Nabi? Enggak mempan. Orang yang paling takwa. Maka langkah setan yang terakhir apa Pak? Yang ketujuh apa Pak? Yaitu yu'dhihi. Pasti setan akan ganggu hidupnya. Ya, pasti setan akan apa Pak? Ya, mengganggu hidupnya. Ya kan? Sudah gagal ke 6-6-nya dilarani nih basa Jawa. Apa Pak? Dilarani oleh siapa Pak? Setan. Dan inilah ditempuh setan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, Nabi Muhammad difitnah, Nabi Muhammad diejek, bahkan Nabi Muhammad dilempari batu, bahkan di depan rumah Nabi Muhammad ditaruh duri, ya, bahkan Nabi Muhammad diancam untuk apa Pak? Dibunuh. Bahkan sudah mau dibunuh, semua orang berjaga di pintu keluar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terpaksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah kemana Pak? Ke Madinah. Tidak cukup itu, ketika dalam perjalanan hijrahnya diadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad hidup atau mati, baginya 100 ekor unta. Ya, diganggu, ya kan? Hidupnya oleh setan. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum. Baik setan yang kelihatan ataupun yang tidak apa? Kelihatan. Sama, oleh karena itu ketika kita memegang agama ini ada saja gangguannya, cobaannya, ya, kita bersabar, hadapi dengan apa Pak? Sabar. Dan itulah memang sistem kerja dari apa Pak? Setan tidak akan membiarkan kita untuk betah di atas apa Pak? Kebaikan dan ketakwaan. Ya kan? Oleh karena itu kata para ulama, at-ta'atu tahtaju ila sabr. Ketaatan sekalipun membutuhkan kesabaran untuk menjalankannya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, ya. Apa itu langkah-langkah setan di dalam menjerumuskan dan menyesatkan manusia? Ada 6 langkah. Bila ke-6-6-nya gagal, pasti setan masuk langkah yang terakhir, yaitu mengganggu hidup kita, menyakiti kita dengan apa yang dia bisa kerjakan kepada kita, ya. Setan dari golongan manusia ataupun jin akan ya mengganggu kita, maka kita jalani dengan apa Pak? Penuh kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.